Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Kifam dimanapun berada saat ini. Apa kabarnya sore ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan selalu dipenuhi dengan rasa syukur untuk menerima kondisi kita saat ini. Jumpa lagi dengan acara lebih dekat dengan atau disingkat LDD, yakni sebuah program unggulan Kijang yang disusun oleh tim kreatif Kijang untuk menampilkan para Kifam secara bergiliran. Perkenalkan, nama saya Ali Sarli. Mungkin ada yang sudah mengenal saya, atau mungkin pula ada yang baru mengenal saya. Salam kenal, saya Ali. Hari ini saya mendapat kehormatan untuk membawakan acara LDD selama 1,5 jam ke depan. Dan tak lupa hari ini juga saya ditemani oleh Mbak Esti yang selalu setia mengawal program-program Kijang. Halo Mbak Esti, selamat sore. Boleh dong bersapa salam dulu dengan audiens kita? Boleh, Kang. Sore, Kang. Oke. Sore Mbak Esti. Makasih selalu support kami ya di acara LDD ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kijang itu ada beberapa program yang biasa digulirkan. Sebelum pandemi ini ada ngopsan ya, ngopi santai, di mana rekan-rekan Kijang berkumpul di satu tempat untuk menceritakan masalah-masalah tertentu ataupun cerita-cerita menarik yang terjadi saat itu. Yang kedua ada juga kopdar ya, kopi darat. Kopi darat itu dilakukan event besar Kijang yang biasa dilakukan di hotel ya. Pesertanya lebih dari 50 orang, bahkan nyampe 100 orang. Itu semuanya rekan-rekan penerjemah. Ada yang dari pemangku jabatan, ada juga yang sebagai pekerja lepas, ada juga yang memang baru mendalami dunia interpreter. Jadi di sini adalah tempat berkumpulnya para penerjemah pemula maupun yang sudah profesional. Selamat bergabung ya di Kijang bagi rekan-rekan yang saat ini baru bertemu di Facebook Kijang ataupun di grup WhatsApp Kijang. Oke, untuk memberi semangat kepada seluruh Kipam semuanya, maka saya akan mengajak untuk memperagakan slogan Kijang yang senantiasa didengungkan pada saat acara ngopsan ataupun kopdar. Caranya, slogan Kijang itu adalah, nanti bisa diikuti dulu ya, ikuti kalimat saya dulu. Kijang, satu hati, satu profesi. Oke, saya ulangi ya. Ketika saya mengucapkan Kijang, satu hati, satu profesi. Oke, mari bersama-sama kita ucapkan Kijang, satu hati, satu profesi. Oke, terima kasih banyak buat rekan-rekan yang ikut serta untuk memperagakan slogan Kijang. Semoga selalu diingat dan selalu kita dengungkan pada saat acara-acara Kijang. Baiklah, langsung saja. Sore ini kita akan mendapatkan tamu istimewa ya, yang pasti beliau ini dulunya profilnya pendiam, dan sekarang entah kenapa semenjak masuk ke dunia penerjemah ini jadi berani bicara. Dan seperti kita ketahui, beliau ini alumni IMM ya, sama dengan saya juga alumni IMM. Jadi yang penting kita tidak mengenal Anda dari mana, yang penting ketika Anda punya keinginan yang sama untuk menjadi seorang penerjemah, silakan bergabung dengan kami. Oke,
beliau juga pernah kerja di Bali, juga pernah lalu lalang ya ke sana kemari untuk mencari pengalaman ya, dan jam terbang beliau sudah cukup panjang ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Tri Sulistianto Sang. Tri Sang. Ya, halo, Assalamualaikum, Halo Kang Tri Ali. Sang. Selamat sore. Ya, Assalamualaikum sore. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Tri Sang? Alhamdulillah, sehat, Kang. Alhamdulillah. Ya, inilah sosok yang akan kita gali lebih dalam karena LDD ini adalah untuk mengenal lebih dalam profil Kifam secara bergiliran ya. Jadi siapapun nanti yang akan ikut acara LDD ini jangan sungkan ya. Mari kita rayakan, kita ramaikan acara ini. Oke, langsung saja Trisang, bisa dibantu untuk perkenalan singkat dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kifams dan juga sahabat Kifams dimanapun berada. Salam kenal, saya Tri Sulistianto, biasa dipanggil dengan Tri atau Kang Tri, atau kadang orang Jepang atau yang pernah bekerja dengan saya itu biasa memanggil saya dengan Tori-san. Mungkin teman-teman sudah tahu juga Tri, kalau di Jepang kan Tri gitu kan, nggak bisa akhirnya To kan ya, Tori-san. Saat ini saya tinggal di Bekasi bersama istri di salah satu perumahan di Bekasi, asli dari Jawa. Seperti itu sekilas, Kang Ali. Oke, ya terima kasih banyak Kang Tri atas waktunya, di mana sore ini harusnya jalan-jalan sama keluarga, sama anak, dan diganggu waktunya untuk join dalam acara LDD ini. Makasih banyak Kang Tri ya. Ya, pokoknya. Oke, silakan. Siap, langsung saja. Sebelum masuk ke pertanyaan inti, ada beberapa yang ingin ditanyakan. Yang pertama itu mengenai riwayat kerja, karena kita ini kan forum penerjemah ya Kang ya, pasti hubungannya dengan Jepangan, dengan bahasa Jepang atau dengan penerjemah. Jadi topik kali ini ya kita berputar hanya di pembicaraan itu saja. Jadi bisa diceritakan dulu nggak Kang, bagaimana sih Akang bisa ke Jepang dan apa yang dipelajari di Jepang selama 3 tahun, terus cara belajar Akang di sana itu seperti apa? Bisa disampaikan? Baik, ini berarti saya harus memutar otak lagi ke berapa ya? 15 tahun yang lalu ya, atau 10 tahun yang lalu. Lama ya. Ya, Kang Ali. Lama ya. Nah, jadi awalnya lulus dari SMK itu 2005, kemudian pada saat itu kebetulan ada saudara atau kakak sepupu yang baru saja pulang dari Jepang. Oke. Seperti itu. Nah, pada saat itu banyak sekali koleksi-koleksi yang dibawa dari Jepang. Kemudian sebelum pulang pun kakak juga sering kirim-kirim gambar tentang Jepang. Nah, kok kayaknya menarik ini Jepang gitu. Nah, kebetulan juga sering nonton yang film-film anime gitu kan. Di waktu itu yang terkenal adalah masih Doraemon, Kamen Rider, kayak gitu seneng Kang saya. Sama-sama. Nah, ya. Nah, dari situlah ada minat ke Jepang. Kemudian lulus, cari-cari tahu. Ada tawaran kerja sana sini, saya biarin dulu. Yang penting pengen ke Jepang. Akhirnya cari tahu informasi di teman, dapatlah informasi di Depnaker. Waktu itu ada pembukaan pendaftaran seperti tadi Kang Ali bilang, IMM ya, IMM. Kemudian daftar. Kemudian ikut pendidikan di Semarang, seperti itu Kang Ali. Tapi sebelum itu sebenarnya sempat sekali ada cerita pernah ketipu gitu. Jadi ada agensi yang menipu, kemudian menipu, nggak jadi berangkat ke Jepang. Akhirnya cari tahu informasi, dapat informasi dari Depnaker, daftar, kemudian ikut tes pendidikan 2 bulan di Semarang, 2 bulan di Lembang, berangkat. Akhirnya sampai di Jepang tahun 2007 pas musim dingin. Seperti itu sekilas kali. 2007 musim dingin ya? Oh. Iya. Pas dingin-dinginnya ya? Iya, pas dingin-dinginnya. Oke. Di Jepang di pabrik apa Kang? Dan di ngerjain
apa gitu? Di Jepang itu di daerah Okayama, pabriknya PT Katsura Steel, yang kebetulan di Indonesia itu masih ada hubungan saham dengan PT Krakatau Steel, seperti itu informasi yang Mungkin di saya sana terima. Katsura Kogyo kali ya, bukan PT ya? Ya, Katsura Kabushiki Gaisha Katsura Shiru, seperti itu kan. Naruhodo. Hai hai. Ya, bidangnya itu di bidang welding, alat-alat berat seperti itu. Kemudian selama 3 tahun dari 2007 sampai 2010, seperti itu Kang, sekilas tentang pekerjaan di Jepangnya. Subarashi desu ne. Ya, Ya, selama di Jepang kira-kira apa nih yang Trisang dapatkan dari sisi pertemanan dengan orang Jepang ataupun dari sisi pembelajaran bahasa Jepangnya? Kira-kira apa nih yang bisa disampaikan ke rekan-rekan semua? waktu itu di Jepang, pertama kali menginjakan kaki di Jepang itu, pertama kali yang saya rasakan adalah terkait makanannya, Kang. Kayak enak itu. Bukan sih, makanan. Waktu itu di pesawat. Di pesawat itu ada beberapa menu yang saya kok kayaknya asik ini. Ada yang kejepangannya nih, sushi waktu itu. Sushi atau sashimi saya kurang ingat. Saya coba, kok ini kayak ikan mentah gitu kan. Akhirnya ya udah dimakan gitu aja. Kemudian sampai di Jepang itu, kalau nggak salah 1 bulan ya, Kang Ali. Kang Ali kan juga dari IMM kan ya. Betul. 1 bulan itu di training center di Yatsuka. Oh ya, Yatsuka ya, Yatsuka atau ya, Sengenda ya. Yatsuka. Di situ selama 1 bulan ada papasangnya, mamasangnya, yang di situ sebelum berangkat atau sebelum dikirim ke perusahaan itu direview dulu bahasa Jepangnya atau diberi pendidikan dulu oleh papasang dan mamasang. Ada senseinya juga. Beberapa tentang kebudayaan Jepang sekilas diajarkan juga, Kang, seperti itu. Kemudian masuk ke perusahaan Jepang, itu saya mulai mempelajari tentang kejepangannya, kebudayaan khususnya. Nah, jadi yang saya dapat yang pertama itu tentang kebudayaannya, khususnya itu budaya kerja. Budaya kerja yang mungkin itu bagi orang-orang Indonesia atau mungkin Kensuse, beberapa lah gitu, mengkategorikan kerja di Jepang itu berat seperti itu. Yang mungkin Kang Ali sudah tahu ya, Kang? Iya. Berat ini apa, harus continue dari jam 8 tank sudah harus mulai. Kemudian benar-benar harus cucu, gitu kan, nggak boleh main-main. Nah, sebenarnya bukan berat sih, sebenarnya itu hanya aplikasi dari kedisiplinan mereka, gitu kan. Nah, di situ yang saya dapat satu, rasa kedisiplinan, kemudian bagaimana cara kerja mereka, kemudian dari perusahaan itu kebetulan disediakan sensei, gitu kan, disediakan sensei bahasa Jepang. Nah, jadi kita bisa mempelajari bahasa Jepang atau meningkatkan bahasa Jepang meskipun sambil bekerja, gitu, Kang. Oh, jadi alhamdulillah ya, Trisa mendapatkan perusahaan yang dapat memberikan fasilitas edukasi istilahnya ya, untuk peserta magang ya. Iya, di situ. Karena dari perusahaan itu tahunya dari IMM, berangkat ke Jepang itu bukan hanya cari duit atau dapat duit, tapi IMM itu menginformasikan ke perusahaan bahwa ini mereka magang sambil belajar, gitu. Magang atau belajar sambil bekerja. Nah, perusahaan menggunakan kata-kata dari IMM itu untuk meningkatkan kebahasaan dari para Kensuse yang ada di situ, begitu, Kang. Ya mungkin sih kalau ditanya-tanya, wah ini waktu untuk kerja aja, apalagi kalau waktu overtime itu udah ada waktu lagi untuk belajar, apalagi pegang buku gitu, suruh belajar. Tapi ya mau nggak mau harus belajar. Ya sebagian dari kita memang
pengennya dapat hasil yang bagus, bukan hanya duit gitu kan. Oke. Menarik ya. Ya, kepada rekan KIPAM semua dimanapun berada, mungkin ada yang saat ini di Jepang ataupun udah kembali ke Indonesia, bahwa bahasa Jepang bagian dari portfolio ya, atau aset untuk bisa dijadikan benefit pada saat pulang ke Indonesia. Dan ketika di Jepang pun bisa dipakai untuk berkomunikasi supaya bekerjanya lebih lancar lagi. Jadi tetap semangat dalam belajar bahasa Jepang buat rekan KIPAM dimanapun berada. Oke, itu kan di Jepang Kang ya. Nah sekarang pada saat kembali ke Indonesia nih, otomatis kan pada saat itu bingung nih. Kadang alumni IMM ini bingung, ini mau ngapain di pulang dari Jepang nih. Iya, Apakah betul mau sekali. wira swasta atau mau cari pekerjaan. Nah ini dilema alumni IMM ya. Mungkin bisa diceritakan Kang Tri, pada saat itu apa yang Kang Tri ambil? Oke, memang betul apa yang disampaikan dari Kang Ali. Sebagian besar dari alumni IMM, termasuk saya sendiri Kang Ali waktu itu, pulang dari Jepang sekitar 2000, bukan sekitar pas 2009, 2010 awal, kikoku dari Jepang. 2010年に日本から帰国して、でその時に、日本に3年間行ったので、インドネシアに着したら、あれ、まずはびっくりしました。あれ、インドネシアはこんな状態のかなと、道もバラバラだし、みんなバイクで乗ってヘルメットかぶらないし、でいろんな、怖い気持ちが出てきました。Oh, nah, seperti itu Kang. Ya, jadi karena mungkin di Jepang terbiasa dengan kedisiplinannya orang Jepang, terbiasa dengan kenyamanannya. Sebelum masuk ke pertanyaan Kang Ali, ini sedikit cerita dulu gitu. Jadi sampai di Indonesia sempat ketakutan seperti itu. Nah, sampai di Indonesia itu seperti yang mungkin Kang Ali atau teman-teman yang alumni IMM ketahui, ada wawancara di Cives kalau nggak salah ya waktu itu kan. Iya betul. Setiap kepulangan ada di Cives wawancara ya. Ya, Cives itu berada di Bekasi. Yang mungkin teman-teman selain IMM yang mungkin belum tahu, sedikit saya jelaskan. Cives adalah training centernya waktu itu untuk peserta IMM yang ke Jepang. Di situ saya sebenarnya nggak mau bekerja di perusahaan lagi kan. Itu. Keputusan jadi saat pulang itu ya. Tapi pas waktu itu karena ada interview di beberapa perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, nama saya juga masuk ke daftar, akhirnya ya sudah saya ikutin dulu. Waktu itu sebagai syarat lah gitu. Kalaupun lulus ya rezeki, kalau enggak toh juga belum pengen kerja di perusahaan Jepang gitu kan. Waktu itu Istirahat dulu itu. Gitu ya. Iya, akhirnya memutuskan untuk balik ke kampung halaman yang berada di Jawa Tengah, Karanganyar, Solo, seperti itu kan. Di situ karena baru pulang, okelah menikmati suasana. Lama nggak pulang ke Indonesia selama 3 tahun, karena pertama kalinya waktu itu merantau atau pergi dari rumah gitu kan. Jauh dari keluarga ya, kali pertama jauh dari keluarga. Iya. 2010 di rumah wira swasta kecil-kecilan, sambil mengingatkan bahasa Jepang, teleponan dengan teman yang masih berada di Jepang, orang Jepang seperti itu. Karena waktu itu masih pengen bahasa Jepang jangan sampai hilang gitu, walaupun belum pengen bekerja. Kemudian wira swasta, dagang kecil-kecilan, dagang lontong kecil-kecilan, 2010 berlalu. Kemudian 2011 itu sempat ada teman ada di Bali begitu Kang. Itu nggak apa-apa, lanjut langsung ini Kang Ali. Silakan. Oke. Di Bali ada teman menghubungin,
kemudian saya ke Bali sama teman. Informasi awalnya itu teman saya mau memberangkatkan lagi ke Jepang seperti itu. Dengan syarat visanya visa yang masih belum tahu waktu itu pakai visa apa. Akhirnya oke deh, kita tunggu di Bali. Nah, sambil menunggu, karena teman saya itu punya LPK dan punya bisnis waktu itu, bisnis atau mungkin proyek menikahkan orang Jepang dengan orang Indonesia gitu, Kang. Wih, mantap. Jadi mak Iya. comblang istilahnya ya. Iya, mak comblangnya gitu. Mak comblang, mantap. Mau dong. Iya. Mak comblangnya orang-orang Jepang yang ingin menikah, atau kebalikannya orang-orang Indonesia yang ingin menikah dengan orang Jepang seperti itu. Nah, di situ karena ada LPK-nya, saya diminta, oke, ini sambil nunggu daripada ngapain, mau nggak ini sambil ngajar bahasa Jepang? Oh ya udah, nggak apa-apa gitu kan, sambil refresh bahasa Jepang saya begitu. Oke. Itu berapa gitu lama kan. Kang mengajar di sana? Di Bali itu kurang lebih 8 bulanan kalau nggak salah, Kang. Oh, kok naga ini. 8 bulan, 16 8 bulan. Kakagesu wa. そうですよね。まあ、8、ヶ月ぐらいですかね。で、日本語を、思い出しながら、バリで、日本語を教えましたという経験もありました。 Jadi pada saat kepulangan dari Jepang, keputusan awal kan untuk jadi wirausaha. Tapi Iya. di tengah jalan berubah lagi pengen ke Jepang gitu ya. Sehingga pergi ke Bali. Iya. Apa yang melandasi pengen kembali ke Jepang saat itu? Waktu itu kenapa pengen kembali ke Jepang? Sebenarnya bukan hanya saya sendiri, ingin cari teman, ini istilahnya cari teman. Ternyata ada juga senpai saya yang lain atau mungkin teman yang lain yang nasibnya hampir sama. Setelah kembali dari Jepang, seperti tadi Kang Ali bilang, itu pada dilema seperti itu ya Kang Ali. Dilema, mau ngapain nih, bingung. Ya udah, ada bisnis ini itu, akhirnya pada ikut-ikutan. Yang belum tahu celahnya, akhirnya dalam waktu pendek belum untung, akhirnya bangkrut dan lain-lain. Ya, meskipun banyak sekali yang sukses juga di wirausaha, banyak juga yang sukses di perusahaan, sudah menjadi manajer, termasuk Kang Ali sendiri sudah sukses di perusahaan seperti itu. Jadi bukan ngomongin yang tidak suksesnya seperti itu, Kang. Kenapa kok saya pengen kembali ke Jepang? Karena setelah saya wirausaha kecil-kecilan nih, mengajar, kok kayaknya ada yang salah ini dalam kehidupan saya, seperti itu Kang Ali. Akhirnya ingin balik lagi ke sana nih, jalan satu-satunya. Kalau bekerja seperti yang tadi saya sampaikan, belum pengen bekerja di sini, apalagi kalau bekerja ditawarin gajinya saja di UMK atau mungkin di Jakarta sih sempat ditawarin waktu itu di atas UMK 2009, 2010 itu berapa ya? 4 juta atau 5 jutaan gitu. Sempat ditawari, tapi karena nilainya kalau dibandingkan di Jepang kok jauh, akhirnya ya udah deh, nggak jadi. Nggak diambil ya, kesempatannya nggak diambil biasanya. Iya, cari-cari tahu info. Oke, Kang, sebentar balik Kang. ke Jepang. Sebentar Kang, ini saya kilas balik dulu buat rekan Kipam ya, yang alumni IMM khususnya. Kenapa? Karena ada dua hal dilema ini pada saat pulang, apakah wirausaha ataupun bekerja di perusahaan. Apapun yang diambil, keputusan sendiri ya, jadi nikmati aja. Hanya saran dari saya, kalau mau wirausaha buat siapapun ya, itu carilah mentor dulu ya, supaya nggak kejerumus di awal. Jadi siapkan uang 10% dari total uang yang didapat dari Jepang buat belajar dulu sebelum terjun langsung ke dunia bisnis. Karena biasanya 6 bulan, 1 tahun pertama itu godaannya banyak ya. Dan 80% tumbang semua. Dan adapun yang menjadi karyawan itu cenderung stabil ya, di mana biaya hidupnya dapat dari uang gaji itu sendiri ya. Dan kembali, bukan masalah besar atau kecilnya gaji yang kita dapatkan, tapi bagaimana kita ngaturnya. Saya ulangi ya, bukan masalah besar atau kecilnya gaji yang kita dapatkan, tapi bagaimana ngatur uangnya, itu yang terpenting. Jadi buat teman-teman yang khususnya alumni Kipam,
dulu juga saya pernah merasakan hal itu. Jadi yuk kita bersama-sama untuk menata kembali kehidupan ini. Oke, langsung ke Kang Tri. Ya. Ya. Ya, memang betul ya. Seperti itu memang. Itu yang saya alami. Tidak mencari mentor dulu, langsung, dan baru disadari itu beberapa tahun kemudian. Silakan, Ya. Kang Ali. Oke, Kang. Pada saat Kang Tri sebelum masuk penerjemah atau interpreter, Kang Tri sempat di mana dulu? Sampai akhirnya memutuskan buat udah deh jadi interpreter. Nah, alasannya apa nih, Kang? Ya, jadi menyambung yang tadi, Kang Ali, cerita yang dari Bali tadi, selama 8 bulan sampai 2012 kalau nggak salah. Oh, lama juga ya? 2012 ya, kan pertengahan 2011 sampai pertengahan 2012 atau mungkin 2012 awal. Nah, waktu itu karena makin lama saya makin menyadari diri saya ada banyak kesalahan seperti itu, Kang Ali. Jadi akhirnya bermuhasabah atau mungkin introspeksi diri, apa sih yang salah gitu, sambil buka-buka laptop, sambil buka-buka email, sambil buka-buka internet di Bali, Jobstreet dan lain-lain. Nah, kebetulan waktu itu ada salah satu email masuk dari salah satu perusahaan rekrutmen yang dari Jakarta, begitu Kang Ali. CAC atau Selna Jaya? Waktu itu Iconic. Oh, Iconic. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya sebut ya? Apa-apa. Jadi sebentar, Kang. Jadi bagi rekan-rekan yang pulang dari Jepang, silakan untuk daftar online ya ke agensi setempat. Yang pertama itu ada JAC ya, Japan Asia Konsultan. Yang kedua ada Selna Jaya, OS Selna Jaya saat ini. Yang ketiga ada Rera Koen ya. Dan yang keempat ada Iconic yang Trisasang bilang. Dan juga Timestamp ya. Jadi silakan cari di googling supaya kita bisa submit berbagai CV kita ke setiap agensi biar agensi yang menawarkan kita kepada masing-masing perusahaan. Oke, Kang, dilanjutkan. Ya, memang betul seperti itu, Kang Ali. Jadi waktu itu ada email, saya buka. Nah, saya baca emailnya. Menurut saya adalah itu undangan interview untuk ke Jakarta seperti itu, Kang Ali. Nah, setelah saya konfirmasi ada nomor teleponnya orang Jepang, kebetulan yang angkat, saya hubungin orang Jepangnya. Waktu itu saya lupa namanya, mengundang saya untuk ke Jakarta. Silakan Trisang untuk ke Jakarta untuk kita interview seperti itu. Nah, waktu itu saya tahunya bukan perusahaan rekrutmen, tapi saya tahunya awalnya adalah interview, ketika lulus nanti langsung bekerja begitu. Oke. Nah, sama tapi awal juga dulu seperti itu. Iya. Nah, akhirnya saya langsung berkemas-kemas. Hari kemudian saya memutuskan untuk ke Jakarta, pamit dari Bali langsung ke Jakarta. Di Jakarta, tapi sempat mampir rumah dulu di Solo, minta doa restu orang tua, pindah ke Jakarta. Kemudian itu masih single kan saat itu? Kenapa, masih Kang? single? Masih. Okay. Waktu itu masih melalang buana pokoknya. Masih aman posisinya. Iya, masih aman. Langsung ke Jakarta, langsung ke daerah Selipi kantornya di Jakarta, interview dengan perusahaan tersebut. Karena waktu itu belum lulus, akhirnya karena belum memenuhi kualifikasi, kita keep dulu. Nanti kalau ada yang cocok kita panggil. Seperti itu, Kang Ali. Nah, waktu itu karena Nihongo no Ryokusuken ya, sertifikatnya itu saya nggak ada. Maksudnya itu sebenarnya dari Jepang, itu kalau nggak salah dapat informasi dari Jepang, pernah tes kamu lulus N2 gitu, level 2. Tapi karena saya waktu itu mau ngabaikan, ya udah hilang gitu aja. Kemudian kan waktu itu nggak tahu, pokoknya yang seperti itu nggak tahu, gitu Kang Ali. Akhirnya ngelulus karena sudah terlanjur di Jakarta, akhirnya okelah, cari kontrakan kos di Jakarta, di Bekasi begitu, cari-cari informasi tentang pekerjaan, dapatlah di salah satu perusahaan 2012-an tengah kalau nggak salah, salah satu perusahaan PT Hitachi yang pertama waktu itu, Kang.
Mm-mm. Di situ Matahari berdiri ya, Hitachi ya. ya, di situ langsung sebagai interpreter begitu Wih, Kang. mantap. Pertama kalinya. Untuk pertama kalinya ditempatkan sebagai interpreter. Wah, gimana Kang Iya, kesannya nih? Ke iya. dunia antah berantah gitu ya. Iya, dari Bali kemudian melalang buana ke Jakarta, cari-cari seperti itu. Pertama kali kerja, pertama kali jadi interpreter, dan di situ tidak ada sempainya gitu kan. Tidak ada Dan ini ya. Jejak. senpai ya, senpai maksudnya rekan kerja seprofesi interpreter gitu. Jadi hanya sendiri. Mm-mm. Sendiri di situ ya sudah, saya nikmatin saya di situ, suruh belajar belajar apa yang disuruh saya lakukan gitu aja pokoknya. Mm-mm. Apa yang Oh. diminta, ada meeting ini diminta, oke saya jalanin Mm-mm. gitu kan. Rasanya Oh. ya was-was takut tapi jalanin lah gitu. Ini istilahnya deg-deg plus gitu ya. Deg-deg Iya, des. Gitu. iya karena harus omoi desta lagi nihongo mo nanen kang ninen sanai kang gure shikawa nakatta node toki wa kyū Hmm. ni suyaku to shite hajimete shigoto shite hajimete Hmm. suyaku to shite shitomete ita node, Hmm. まあ、あれ、できるかな、あれ、この日本語は何ですかな。で、Hmm. 特に自動車産業、産業、perusahaan industri, itu kan banyak senmong yogonya begitu Ya, kan. iya. Senmong yogo ataupun ippai aru node, Hmm. あれ、このことはNan と nan いう、desu ka? 何なんですか、インドネシア語、どういう意味ですかで、ワイヤー、まあ、日本に使ったことはいっぱいあったんですが、でも、日本にいたときは、溶接の関係の専門用語 Hmm. だった Shika. ので、昔で、その時は、PT 日立は、ちょっと昔、Cikarang の方にありますので、で、その時に、いろいろな、電気用の専門用語いっぱいありますので、で、あれこれなんでと、これってまだ日立ですね。日立ですね。日立ってどのぐらい？日立で、その時1年2ヶ月ぐらい。契約社員として。そうですよね、契約社員として。で、その時に、ちょっと、面白いっていうか、ada hal yang menarik seperti itu Kang Ali. Di Hitachi itu, pertama kalinya sebagai interpreter, langsung beberapa hari kemudian, setelah seminggu kalau nggak salah, itu ada acara seremoni perusahaan, dan di situ ada orang-orang dari kementerian juga, dari PLN, kemudian dari saco-saco perusahaan lain hadir. Saya langsung ditembak sebagai suyaku untuk acara resmi. Padahal 大変ですよね。大変だけど、しょうがないですけどね。mau nggak mau harus. それって日本語からインドネシア語、もしくはインドネシア語から日本語。インドネシア語から日本語。インドネシア語から、それなら、ちょっとだけわかりますけどね。そう、わかりますけど、その時に、専門用、電気用の専門用語だとか、それからセレモニー用の専門用語がいっぱいありましたので、適当に訳したので、セレモニー終わってから、社長が、前の社長に私に言われて、で、お前、通訳ダメと急に言われました。jadi waktu itu langsung saconya yang sebelumnya kebetulan datang, kebetulan jago bahasa Indonesia juga, Kang. Karena sudah 10 tahun lebih. Itu langsung mengatakan ke saya, tidak bagus gitu kan. Nah, saat itu langsung orang sebelah saya bilang ke saya, udah minta maaf. Ya udah minta maaf gitu kan. Konggo, mata gambarimasu, yoroshiku onegai shimasu gitu saja kan. すごいね。
Nah,急 dari に situ, so 偉い社長に言われて、ショック受けたね。そうですよね。初めての仕事で、初めての通訳で、うーん。いっぱまあ、い言葉、わ気持からない言ちは葉いっぱいあり辛かっましたた。けどね。そうですね。うん。Tapi dari situ memicu saya untuk selalu semangat, Kang. Yang awalnya itu, ya udah bekerja seperti biasanya. Sebelum acara itu bekerja seperti biasanya, diminta meeting, oke meeting, nggak meningkatkan pembelajaran juga, meningkatkan tapi sedikit-sedikit. Nah, dari perkataan orang Jepang itu akhirnya, oke, ke depannya, kalaupun ada acara yang mirip atau sama, saya ingin membuktikan bahwa saya tidak damai lagi. Gitu. Nah, dari situlah akhirnya saya belajar gitu. Oh. Itu いい経験ですね。 itu sebagai Kompor ya. Kompor ya, kompor saya atau mungkin bahan bakar saya Bahan bakarnya nih bisa bertahan dikomporin. sebagai suyaku sampai sekarang gitu. Sugoi jang. Ya, buat rekan Kifam semuanya perlu diketahui bahwa menjadi penerjemah itu ibarat makan bakso ya. Kalau baksonya enak langsung terasa enak loh. Kalau nggak enak langsung dibilang gedame gitu. Saya Trisang gitu. Tapi kalau rekan Kifam yang mencoba silakan japri saya ataupun share di Facebook supaya kita bisa sharing ya, berbagi bagaimana untuk bisa stay ya, bisa survive ya di penerjemah ini. Oke Kang, wah menarik ya. Di awal sudah dibilang dame gitu kan, pasti kokoro gurushi yang watashi totemane. So, disini masuk untuk desu ne. Hai. Buat rekan Kifam dimanapun berada, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan dituliskan di laman Facebooknya. Nanti tim kita akan menyampaikan kepada narasumber kali ini. Jangan sungkan ya, apapun silakan. Kita akan coba sampaikan satu persatu. Oke Kang, selanjutnya kira-kira untuk kendala ya dan hambatan saat awal-awal menjadi interpreter itu apa aja Kang? Dan bagaimana Kang Tri itu mengatasi hal tersebut? Oke, di awal-awal kesulitan sebagai interpreter bagi yang pertama kalinya itu pastinya kendala di Sengwong Yogo kan pastinya. Yang pertama Sengwong Yogo yang mungkin belum pernah ditemui. Khususnya Sengwong Yogo, walaupun seperti yang rekan-rekan semua ketahui, Sengwong Yogo untuk di perusahaan masing-masing itu berbeda-beda gitu kan. Jadi sama-sama istilahnya mungkin di tempat satu dengan yang lain itu pemakaiannya beda seperti itu. Satu Sengwong Yogo, yang kedua adalah tentang orang-orangnya begitu Kang. Nah, langsung berlanjut di saat itu saya kan karena tadi sebagai kompornya ya Kang. Sebagai kompor untuk saya supaya kedepannya lebih bagus, akhirnya saya cari tahu nih, cari informasi untuk bisa kuliah juga, ya lanjut, karena waktu itu masih lulusannya SMK gitu Kang Ali. Kebanyakan kan kalau dari IMM itu kan SMK. Betul. Nah, akhirnya untuk mengatasi kesulitan saya Yogo dan juga penataan bahasa, khususnya bahasa ibu, bahasa Indonesia Kang Ali. Penyampaian dari bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jepang waktu itu masih bisa untuk disambung-sambungkan karena di Jepang ya walaupun harus homoidasta lagi, malah bahasa Indonesia yang kesulitan. Iya. Bahasa Jepang iya. Bentar Kang, ya buat rekan Kifam semuanya, kendala di awal betul kata Kang Tri bilang bahwa kita di Jepang sudah biasa ngomong bahasa Jepang. Artinya dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang kita lancar Kang. Ya, lancar semuanya Kang ya. Namun ketika dibalik,
bahasa Jepang ke bahasa Indonesia, malah yang belepotan bahasa Indonesianya. Iya, betul. Ya kan Kak ya? Iya, betul. Mungkin kalau hanya percakapan biasa atau mungkin bukan acara resmi masih nyambung kan, bahasa Ya, Jepang, oke. bahasa Indonesia dengan bahasa yang mungkin bahasa percakapan. Tapi Hmm. kalau sudah masuk ke dunia penerjemahan atau interpretasi ahli bahasa, itu kita kan harus menata bahasa yang kita sampaikan harus pas, kalimatnya tidak diulang-ulang atau mungkin tidak rancu. Intinya sih memang kalimat itu maksudnya apa sih? Memang seperti itu. Tapi kan kalau itu di meeting resmi atau apa, ada apa HRD atau mungkin atasan-atasan atau mungkin orang-orang yang manajer ke atas, kalau bahasanya belepotan kan ya kurang enak didengar gitu. Iya. Itu sih kendala awalnya itu. Iya, berarti masalahnya adalah dengan orang Indonesia itu sendiri ya, di mana dia ngomongnya itu nggak simpel kali ya. Iya. Dia ngomongnya malah belepotan, muter gitu kan, muter dulu baru Iya. ujungnya apa. Kita belum ketemu bahasa Jepangnya gitu, karena nggak ada titik Ya, poinnya ya. nah Itu itu juga kendala di awal. kendala juga Mm-mm. seperti itu. Oke, terus yang lainnya apa kan kendala yang lainnya? Kendala yang lain adalah kalau sebagai penerjemahan waktu itu tulisan Kang Ali. Tulisan apa nih maksudnya? Ya, tulisan itu terjemahan dokumen. Terjemahan dokumen karena di Jepang itu lebih banyaknya adalah dipakai untuk kaiwa. Mm-mm. で、日本にいたときは、ほとんど、資料を、読まなかったので、ほとんど会話で使ったので、で、インドネシアに仕事をしたときに、資料の翻訳したときに、ちょっとそこは、この漢字は何の漢字、といういっぱいわからない漢字がいっぱいありましたので、はい。Kendala yang kedua itu di huruf-huruf kanji yang masih asing waktu itu Kang Ali. Dan belum tahu celahnya ini untuk penerjemahannya seperti apa ya gitu kan. Dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia ini pasnya bahasa apa ya itu. Jadi masih acak-acakan gitu juga. Iya. Jadi, Oke, Trisang nih ada beberapa pertanyaan yang udah mulai masuk dari audiens kita. Kita akan coba sampaikan secara bertahap ya, tanpa mengurangi pertanyaan inti yang akan saya sampaikan ke Kang Tri. Oke, yang pertama dari sebentar. Dari Novisang. Trisang, untuk saat ini perasaan Trisang terhadap Jepang atau Indonesia bagaimana? Maksudnya gimana Kang Ali? Mohon maaf ulangi. Tentang apa tadi Kang Ali? Mohon maaf. Perasaan Trisang saat ini cenderungnya ke Jepang atau ke Indonesia? Oh, perasaannya. Perasaannya, ini bicara perasaan ya. Kalau bicara perasaan untuk saat ini Indonesia Kang Ali. Oke. Memang Novisang Indonesia ya. Indonesia. Walaupun kadang ada kalanya kangen sekali dengan Jepang seperti itu. Oke. Makasih Trisang. Oke, pertanyaan kedua dari Kang Arif. Beliau merasa senang karena yang diwawancarai dan yang wawancara juga sama-sama alumni IMM. Tanya dong katanya. Jadi bagaimana cara Trisang bisa survive menghafal Senmon Yogo saat di Hitachi? Oke, terima kasih pertanyaannya buat dari Kang Arif. Nah, memang saya dari IMM, Kang Ali juga ya dari IMM. Kedepannya harapannya Kang Arif juga bisa tampil di sini, gitu ya Kang Ali ya? Ya betul. Oke, menjawab pertanyaan dari Kang Arif, bagaimana caranya saya menghafal Semong Yogo? Waktu itu setiap ada Semong Yogo itu selalu saya catat. Jadi masih membawa takut desu ne. Ya,
Nihon no sukan de itsumo doko demo techo, memocho, ポケットの中にいつも入れたので、で、インドネシア帰っても、その習慣も、ずっと継続、されました。Oh, いいことですね。いいことです。jadi, そうね。まあ、今までもまだ継続されてますけどね。Hmm. Jadi, saya meneruskan kebiasaan saya waktu di Jepang, kemana-mana, itu saya selalu mengantongin memocho dan juga pulpen, gitu kan. Kalau udah mulai, nah, ketika meeting atau apa, itu, ya, jadi saya selalu mencatat apa saja. Nah, waktu itu ketika saya menerjemahkan, sebisa saya terjemahkan dulu semuanya. Setelah selesai, takut nanti meetingnya kelamaan. Setelah selesai, saya konfirmasi lagi ke orang Jepangnya dan juga ke orang Indonesianya, gitu Kang Ali. Nah, kotoba ini maksudnya apa? Kotoba ini maksudnya apa? Nah, dari situ saya terus ulang-ulang. Nah, selain itu, saya juga membuka-buka dokumen terjemahan yang ada di file komputer di perusahaan itu. Termasuk gambar, drawing, dan lain-lain. Saya hafalkan, kamus-kamusnya semuanya. Seperti itu. Dan juga satu lagi, untuk menghafalkannya bukan hanya bahasa Jepangnya saja, tapi saya keliling ke lapangan, Kang Ali. Jadi saran dari teman saya atau mungkin dari SMP saya juga itu, kamu kalau jadi penerjemah itu harus sering ke lapangan, gitu Kang Ali. Sering ke lapangan, melihat langsung kondisi lapangan. Jadi ketika ada meeting atau mungkin penerjemahan atau mungkin ahli bahasa, kamu bisa ada gambaran dan bisa menyampaikan. Subarashi desu ne. Ya, mudah-mudahan bisa jadi referensi yang lain gitu. Oke. Kalau sekarang tinggal di Bekasi, Kang ya? Bekasi di Cikarang atau di mana, Kang? Kenapa, Kang Ali? Kalau tinggal di Cikarang atau di Bekasi, Kang? Saat ini saya tinggal di Bekasi, Kang Ali. Di Bekasinya? Ya. Di Bekasi, Kang Arif ya? Oh iya, tinggalnya di Bekasi. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kang Yanosin, dari senpai kita. Wah, itu sensei saya itu. Bagaimana cara Trisang memanage emosi pada saat menerjemahkan hal-hal yang baru atau tidak siap? Oke, nih sensei saya ini sebenarnya ini Kang Yanosin ini. Mas. Saya sama Kang Yanosin itu pernah kerja bareng di perusahaan setelah Hitachi itu. Oke. Jadi cara saya mengontrol emosi adalah, mohon maaf kali ini saya masih agak batuk karena kemarin baru selesai pemulihan COVID juga. Oke. Ya, selamat sehat kembali, Kang. Ya, terima kasih. Pertama adalah saya selalu belajar memahami orang, memahami karakter orang. Jadi memahami karakter orang itu pun saya dapat setelah saya dari Hitachi, Kang Ali. Iya. Jadi di Hitachi itu ibaratnya kalau sekolah itu TK-nya gitu, Kang Ali. TK-nya interpreter kalau bagi saya. Di Hitachi ya? Hitachi saya jadikan TK atau taman kanak-kanaknya interpreter, banyak belajar. Akhirnya saya keluar dari situ, pindah ke perusahaan yang waktu itu bareng dengan Kang Yanosin. Nah, dari situ saya mulai mempelajari karakter orang-orang Jepang, karakter orang-orang Indonesia, dengan cara saya mengikuti berbagai pelatihan atau training yang menurut saya waktu itu bisa mendukung pekerjaan saya sebagai profesi interpreter begitu. Oke, jadi Trisang mencari atau meningkatkan skill up ya, skill up mendukung pekerjaan saat ini gitu ya. Betul, begitu Kang Ali. Nah, dari situ saya mulai praktekkan. Saya awal-awal memang belum bisa, tapi saya mulai praktekkan dengan cara saya selalu mengatur nafas saya, Kang Ali. Iya. Lalu mengatur nafas ketika ada orang Jepang satu dengan orang lokal, yang di situ ada momen diskusi atau mungkin meeting yang panas, yang kalau misalnya salah menerjemahkan atau kita salah menyampaikan itu bisa-bisa
berantem gitu Kang Ali. 怖い、Karena pernah 怖いですね。pernah pengalamanそういう経験があったんだ。そうですね、その経験もあって、で、orang Jepang sangat emosi, orang Indonesia-nya pun juga emosi. Nah, saya sebagai interpreternya. Nah, saya lagi berpikir bagaimana ini cara menyampaikannya. Oke, dari situ saya mulai belajar memanage. Oke, seperti ini. Banyak kata-kata yang tidak saya sampaikan malahan Kang Ali waktu itu. Jadi Jadi bukan berarti tidak disampaikan ya, tapi takut gitu. Jadi sebenarnya waktu itu karena awal-awal takut kalau ini saya sampaikan kayaknya ini emosi. Satu itu, yang kedua saya baru mau menyampaikan sudah dipotong lagi. Jadi antara kedua belah pihak itu tidak mau mengalah. Ini yang disampaikan si A apa, ini nggak dimengerti sama si B, yang disampaikan si B apa tidak dipahami oleh si A. Itu di perusahaan Hitachi atau setelahnya? Setelahnya. Di perusahaan yang waktu itu bareng sama Kang Yanosid. Oke. Terus solusi bagaimana Kang saat itu? Solusinya adalah saya terjemahkan dengan pelan-pelan, mulai pelan-pelan, apa yang dimaksud si A apa, si B apa, tapi belum ketemu waktu itu. Belum ketemu, walaupun sudah sampaikan belum ketemu. Akhirnya saya sampai dipanggil oleh Bucho. Buchonya orang Jepang. Oke. Di sidang sama Bucho, di sontok ni Bucho ga oyobarete de sono mondai ni tsuite de mendang shimashita. Mendang okemashita. Buchonya nanyain ke saya, ini kamu yang sering menemani Jepang A dan juga si lokal B kan ya? Iya. Ini saya tahu infonya mereka kok katanya mau bertengkar, nggak akur saling gitu. Marah-marah nggak akur. Itu kamu yang salah menyampaikan atau bisa diceritakan kenapa gitu. Nah, saya waktu itu cerita kalau memang interpreter salah menyampaikan, waktu itu beberapa kali mereka berdua ketika diskusi digantikan oleh interpreter yang lain. Dan hasilnya ternyata sama. Hasilnya buyar ya? Buyar. Berarti bukan masalah interpreternya begitu Kang Ali. Akhirnya oh ya udah saya ceritakan si A begini, si B begini. Oke. Nah, dari situ akhirnya saya mulai belajar sedikit-sedikit. Kalau orang seperti ini, karakternya seperti ini, oh saya harus mensikapinya seperti apa. Si B lokal karakternya seperti ini, harus mensikapi seperti apa. Nanti pasti akan muncul lagi yang seperti ini, gitu Kang Ali. Saya mulai mempelajari dulu waktu itu. Jadi intinya jawaban dari pertanyaan itu, mensiasati atau skill up-nya adalah pertama saya mempelajari karakternya dulu. Karakter orang ya. Kemudian karakter orang, kemudian saya mengikuti pelatihan-pelatihan yang di situ menurut saya bisa mensupport profesi saya sebagai interpreter. Sejak kejadian itu. Jadi setelah kejadian itu baru mulai memanage gitu ya. Ya, mengikuti. Mempersiapkan ketika ada kejadian terulang kembali, udah siap kondisinya gitu ya. Ya, betul. Oke. Yang ketiga adalah sadar diri bahwa interpreter itu posisinya seperti apa sih Kang gitu. Jadi kalau sudah menyadari bahwa interpreter posisinya adalah di tengah sebagai wasit kalau kata saya Kang Ali. Yeah. Atau kadang ada kalanya sebagai moderator, pengatur suasana, pengatur kedua belah pihak. Kalau sudah menyadari itu, kita bisa sih mengarahkan atau mengontrol emosi seperti itu. Ya mungkin sih butuh jam terbang atau mungkin butuh pengalaman sedikit demi sedikit memang sih. Iya. Seperti itu Kang, ada 3 poin yang disampaikan Trisang, semoga bermanfaat. Oke. Selanjutnya dari Triasang, izin tanya Trisang, bagaimana caranya mempertahankan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang agar sama-sama lancar? Itu dari Fitriasang. Oke, bahasa Jepang dan bahasa Indonesia agar sama-sama lancar.
Kalau untuk bahasa Jepang itu saya selalu berkomunikasi dengan orang Jepangnya. Itu Kang Ali. Nah, di awal sempat Kang Ali sampaikan kalau nggak salah itu saya adalah sosok yang pendiam. Itu memang betul Kang Ali. Jadi saya memang sebenarnya itu pendiam. Bahkan dulu kalau orang pendiam itu dekat sama orang, apalagi dekat sama cewek itu sangat takut sekali gitu Kang Ali. Nah, dengan saya masuk sebagai Kensuse, kemudian bahkan ditambah lagi saya masuk di dunia interpreter, saya terpacu untuk bisa harus ngomong, gitu, mau nggak mau harus ngomong. Nah, untuk mempertahankan bahasa Jepangnya, saya selalu berkomunikasi dengan orang Jepang, dengan bahasa Jepang. Kemudian, kalau dulu saya sering mendengarkan lagu-lagu Jepang, saya sering menonton video-video atau mungkin berita-berita terkait Jepang. Yang penting kikitorinya saya bisa terbiasa begitu Kang Ali. Nah, dari perusahaan yang tadi memicu saya untuk skill up kontrol emosi seperti itu, saya membiasakan diri untuk selalu komunikasi dengan orang Jepang, terus setiap hari, minimal 1 hari itu pagi, siang, sore itu ada komunikasi, ya kayak makan gitu, ada komunikasi. Itu untuk yang bahasa Indonesia, bahasa Jepangnya. Kalau untuk bahasa Indonesia, saya sejak kuliah itu di salah satu universitas, di Universitas Dharma Persada. Di situ. ところで大学は卒業したんですか？そうですよね。今 S1。今 S1 です。あった。すごい。今 S1。jadi チャンスがありますね。そうですね。仕事しながら、大学も一応、金土日の大学も一応、やりました。Buat rekam semuanya, khususnya buat alumni IMM, perlu saya sampaikan kembali bahwa bagi rekan-rekan yang saat ini masih bekerja di perusahaan dan mohon maaf untuk statusnya masih lulusan SLTA atau SMK, itu sebaiknya segera di-upgrade ya, karena kita nggak pernah tahu kapan kesempatan akan datang, dan kalau sudah di-upgrade, minimal D3, itu lebih mudah ya untuk kenaikan karirnya ataupun untuk hijrah ke tempat yang lainnya. Karena kalau hanya mengandalkan masa kerja atau pengalaman di perusahaan tertentu tanpa diimbangi dengan graduation-nya S1, itu sangat berat. Jadi buat Pisang, alhamdulillah sudah aman, posisinya tinggal hijrah kemanapun nggak masalah ya. Iya. Masuk saya juga sama, alhamdulillah sudah S1 ya di penerjemah bahasa Inggris ya. Jadi tidak khawatir. Subarashi desu ne, Ari-san. Iya. Jadi ini buat ngajak alumni IMM khususnya buat ayo kuliah lagi. Oh ya. Oh ya Kang Ali, tadi yang satu belum kejawab, yang untuk bahasa Indonesia itu saya sejak masuk kuliah ada salah satu dosen yang di situ nggak mau dipanggil dosen tapi maunya dipanggil senpai. Mudah-mudahan nonton juga ini, termasuk guru saya ini, pemicu saya saya juga yang bisa menyebabkan saya bisa meningkat itu levelnya atau skillnya. Itu selalu menyarankan ke perpustakaan atau baca buku gitu kan. Sugoi. Buku apapun itu tentang bahasa Indonesia pokoknya baca, apapun itu baca gitu. Lahap semuanya gitu. Iya. Walaupun saya sendiri gak banyak baca gitu, tapi ya menyempatkan diri lah sesekali baca gitu. Begitu Fitri Hasang, jawabannya semoga membantu. Masih ada lagi nih Kang, dari Kang Dwi Suprayitno Suhadi. Ini senpai kita juga nih ternyata, banyak senpai di sini. Trisang, pengalaman interpreter yang paling berkesan di sesi apa atau event apa? Oh, ini pertanyaannya menarik sekali ini Kang Ali. Jadi sesuatu yang terkesan atau yang menurut saya itu asik gitu kalau bagi saya, nggak tahu kalau bagi rekan-rekan yang lain, itu ketika sesi audit atau event audit.
yang mungkin banyak interpreter atau mungkin setahu saya banyak rekan-rekan yang sulit di penerjemahan audit gitu karena harus melibatkan emosi, harus kontrol emosi seperti itu. Satu yang audit, yang kedua ketika ada report dari orang lokal ke orang Jepang yang di situ report tentang masalah begitu Kang Ali. Report tentang masalah yang sebenarnya sumbernya di situ kalau orang Jepang bilang itu adalah bukan masalah. Kanri Busoku. Kanri Busoku. Kurang kontrol. Ya, nah 2 atau mungkin 3 hal itu yang menurut saya berkesan karena itu melibatkan kontrol emosi Kang Ali. Saya sangat senang untuk hal-hal tersebut. Oke, siap. Sebentar. Begitu Kang Dwi senangnya di audit sama di Hokoku ya mengenai Hokoku masalah. Hokoku yang melibatkan masalah atau Mori, kalau orang Jepang bilang Mori Agateru Kaigi. Naruhodo. Oke, berikutnya masih dari Dwi Sang. Menurut Trisang, peluang interpreter terutama freelance dalam 5 tahun ke depan itu bagaimana? Dan kira-kira strategi apa nih yang harus disiapkan agar bisa tetap eksis atau survive? Ini lebih ke arahnya ke freelance ya kan? Itu berarti freelance. Ya? Oke. Saya sempat freelance juga beberapa kali dan itu berkat Kang Dwi juga tadi. Terima kasih juga Kang Dwi, gitu kan? Karena sekarang ini saya sebagai in-house interpreter dan kebetulan sudah selesai begitu Kang Ali. Tapi tidak apa-apa, terkait pertanyaan sebisa mungkin saya jawab. Mengenai freelance ke depannya itu untuk waktu-waktu sekarang memang sih memang lagi pahit-pahitnya begitu ya Kang Ali. Karena pandemi ini porak-poranda ya interpreter. Betul. Karena orang Jepang di beberapa perusahaan sedang ditarik ke Jepang, yang memang sekarang untuk vaksin dan juga untuk menunggu kondisi Indonesia kembali normal, dan juga banyak event yang mungkin dibatalkan. Nah, kebetulan saya pun dimintain tolong salah satu teman untuk mencarikan freelance untuk beberapa bulan, akhirnya di pending karena kondisi yang sekarang ini pun. Kalau menurut pribadi saya, manfaatkan waktu yang ada sekarang daripada kita menunggu ada proyeknya kapan, ini selesai sampai kapan, sambil belajar atau meningkatkan skill yang mungkin perlu ditingkatkan, tapi kalau yang nggak perlu ya mungkin bisa challenge yang lain, atau mungkin kalau istilahnya adalah banting setir gitu dulu, sementara banting setir, apa yang kira-kira ada peluang bisnis yang lain yang menurut rekan-rekan semuanya bisa menghasilkan di saat-saat sekarang ini. Jadi apapun yang ada, jalanin dulu sambil ikhtiar itu Kang Ali. Begitu Kang Dwi, jalani yang ada dulu katanya. Jalani. Pokoknya apapun yang terjadi itu sifatnya sementara. Udah gitu dulu aja. Iya, oke. Prinsipnya. Oke, sebelum ke beberapa pertanyaan berikutnya, saya selaku moderator ingin menyampaikan kembali kepada rekan KIPAM semuanya tentang acara KIPAM terdekat ya, khususnya di bulan Agustus ini. Yang pertama itu untuk ngopsan online. Ngopsan online rencana tanggal 7 Agustus. Jadi silakan bagi rekan-rekan yang pengen ngobrol, ngopi santai ya, itu di acara ngopsan online tanggal 7 Agustus. Yang kedua ada LDD berikutnya akan menampilkan kandidat lainnya sama profil KIPAM juga tanggal 14 Agustus rencananya dengan Grace Sang. Jadi silakan ikut acara dan senantiasa standby ya di forum FB Kijang. Terus tanggal 21 Agustus itu ada yang namanya ISM ya.
ISM mengenai ISM apa sih? Sebentar. Inspiring sharing moment kali. Inspiring Sharing Moment ya. Ya, Oke. Jadi tanggal 21 Agustus ini akan diisi oleh saya sendiri, rencananya mengenai wawancara kerja di perusahaan Jepang. Jadi ini hanya sharing saja buat rekan-rekan semua, di mana alhamdulillah saya sendiri sudah certified ya Human Resource Manager, dan ternyata minimal harus 5 tahun untuk masa jabatannya dan harus minimal S1 juga. Jadi S1 itu posisi aman ya buat kemanapun. Insya Allah saya akan berbagi dengan rekan Kipam semuanya mengenai ya tidak hanya wawancara saja ya, tapi bagaimana bertahan di sebuah perusahaan, meniti karir, dan juga sedikit trik bagaimana mengatur keuangan ya, supaya itu satu paket ya. Karena kalau satu sisi aja nggak komplit. Satu paket biar bekalnya cukup. Dan tanggal 28 kembali ke LDD berikutnya, itu dengan Nonosong ya, salah satu profil Kifam juga yang akan diangkat nanti di tanggal 28 ya. Jadi jangan lewatkan acara ini untuk rekan Kifam semuanya, supaya apa? Supaya kita tidak merasa lost contact ataupun tidak merasa kehilangan, karena dulu saya sendiri dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 itu merasa sendirian ya. Dan sekarang setelah gabung di komunitas penerjemah ini, alhamdulillah ada backup, ada support, ada motivasi, dan juga ada problem solving yang didapatkan dari dengan bergabungnya di Kijang ini. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Saya rasa semua penerjemah memiliki perasaan yang sama, memiliki masalah yang sama. Jadi ayo jangan lewatkan acaranya. Oke, itu sekilas mengenai acara Kijang di bulan Agustus. Dilanjut ke acara Kang Tri hari ini. Maaf ya Kang Tri, kepotong sebentar. nggak apa-apa, tidak apa-apa. Oke, melanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kang Abu Hasna ya. Bagaimana kiat menjaga semangat dan mengatur waktu belajar bahasa Jepang di tengah adanya kesibukan yang lain, Kang? Iya, Bu Hasna, itu Kang Joko ya itu. Oke, untuk mengatur waktu belajar, itu apalagi untuk sekarang ini, ketika sudah pulang dari kerja, dari rumah udah disambut oleh si kecil di rumah, gitu Kang Ali. Itu saya selalu menyempatkan belajar itu seperti yang pernah saya lakukan waktu belajar di IMM dulu, Kang Ali. Saya selalu membuka sekilas-kilas walaupun sedikit itu di waktu pagi, Kang Ali. Jadi di waktu pagi menyempatkan untuk membuka buku, membuka apa yang perlu saya pelajarin. Kemudian di tempat kerja pun juga saya menyempatkan ketika nggak ada pekerjaan yang harus saya support, meeting ataupun terjemahan yang lain, itu saya selalu membuka website, walaupun dari kanan kiri atau mungkin belakang saya meja itu selalu menegur, ini kerja kamu jangan buka-buka yang lain gitu kan, buka web ini itulah gitu. Nah saya enteng aja jawab. Di perusahaan maksudnya? Di perusahaan. Oh tadi pertanyaannya di rumah ya, kalau di rumah kesibukan di rumah itu ya seperti itu kan. Kalau pertanyaannya sih bagaimana tetap semangat dan mengatur waktu kan? Oh. Belajar bahasa Jepang di tengah adanya kesibukan yang lain. Ya terserah mau di rumah mau di perusahaan juga enggak bisa. Supaya tetap semangat adalah saya dari dulu sampai sekarang tetap suka dengan Jepang gitu Kang Ali. Jadi suka dengan Jepangan ya. Satu itu yang memicu saya kenapa saya tetap semangat khususnya di dunia interpreter, terus belajar meningkatkan skill saya juga. Itu saya selalu suka dengan Jepang. Bahkan dengan orang Jepang berganti-ganti, saya selalu suka dengan mereka. Kemudian saya suka dengan pekerjaan yang saya tekuni sekarang, dunia penerjemahan itu.
yang di situ membuat saya banyak belajar, banyak ilmu yang saya dapat, bukan hanya bahasa Jepang saja, tapi ilmu tentang HR pun, tentang psikologi pun, tentang emosi pun, semuanya saya dapat berkat interpreter. Nah, itu yang membuat saya semangat. Jadi intinya adalah suka gitu, Kang Ali. Suka dengan Jepangnya, suka dengan profesi yang dilakukan. Yang kedua terkait dengan mengatur waktunya, itu tadi di rumah, karena ada si kecil yang kadang sudah menyambut ketika pulang, itu saya selalu mengatur waktunya pagi hari. Seperti yang dulu pernah dilakukan waktu IMF, pagi hari menyempatkan untuk buka sedikit-sedikit seperti itu. Subarashi desu ne. Jadi poinnya yang saya dapatkan adalah Sang menyukai hal tentang kejepangan. Ya. Dari ada rasa suka tersebut muncullah ke rasa ingin tahuan, sehingga tetap mau belajar pada saat kerja di perusahaan pun ataupun pada saat pulang di rumah gitu ya. Iya. Subarashi. Oke. Berikutnya Kang dari Kang Gun-Gun. Biasanya sih interpreter cepat bosan ya Kang. Apakah Trisang pernah merasa bosan nggak jadi interpreter? Itu yang pertama. Yang berikutnya, pernah ingin melakukan hal-hal yang baru nggak? Atau bekerja di departemen lain lah gitu. Dan kenapa sekarang masih di interpreter? Mungkin gampangnya sih kenapa nggak masuk struktural kali. Kita ada dua ya. Ada fungsional sama struktural. Jadi kalau fungsional itu di interpreter, kalau struktural itu menjabat plus-plus ya. Iya. Silakan. Oke, yang pertama terkait dengan kebosanan. Kenapa kok saya agak bosan? Padahal tadi informasinya atau mungkin yang didengar ada beberapa yang mungkin sempat bosan seperti itu. Sempat yang saya bilang tadi, seperti yang saya sampaikan, kuncinya adalah kita suka dulu dengan profesi yang kita jalani. Itu. Ketika kita sudah suka, itu rasa bosan itu walaupun muncul itu hanya sekilas gitu Kang Ali. Memang sempat muncul ketika waktu itu ketika ada rekan yang mungkin menjelekkan atau mungkin memojokkan seperti itu. Nah, ada rasa dunia interpreter segini amat ya. Banyak yang tidak menyukai ternyata ya itu. Bukan hanya rekan juga tapi yang lain perasaan aja itu keabaikan saja. Ya makanya itu mungkin rasanya. Makanya saya balikin lagi, itu hanya sementara, gak apa-apalah, nikmatin saja saya gitu. Nah, mudah-mudahan sih teman-teman yang lain juga bisa menimbulkan rasa suka itu, sehingga meskipun ada rasa bosan itu hanya sekilas dan bisa kembali lagi ke semangatnya. Satu itu. Yang kedua terkait dengan pernah nggak mencoba ke yang lain? Kalau di luar departemen lain, kalau di luar perusahaan dulu itu pernah mencoba proyek atau bisnis yang lain lah itu ada. Kemudian kalau untuk di perusahaan mencoba di departemen lain itu saya sempat Kang Ali di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta yang saya bekerja di situ selama 3 tahun. Di salah satu perusahaan Sumitomo Group gitu di situ sebagai konsultingnya Sumitomo. Nah, awalnya saya direkrut sebagai interpreter, kemudian berangsur dari Jepangnya menawarkan saya untuk jadi Japanese speaker. Akhirnya oke, saya terima gitu. Saya ditawarin project, kali challenge gitu. Akhirnya saya ambil project waktu itu sebagai belajar menjadi konsultan di bidang improvement atau di bidang manufaktur. Saya ambil di situ, walaupun tidak bertahan lama, tapi saya sempat masuk ke situ menjalani sambil sebagai interpreter, sambil saya sebagai atau masuk di struktural itu Kang Ali. Oke. Mungkin sedikit menambahkan aja buat Kang Gun-Gun ya, perlu dipahami bahwa masuk ke dunia interpreter atau menjadi seorang in-house interpreter pun
itu secara tidak langsung kita akan ditarik ke sana kemari ya. Tidak hanya di bagian tertentu saja. Ya kadang ditarik ke purchasing, kadang ke marketing, kadang ke QC, kadang ke produksi, kadang ke bagian HRD, kadang juga ke bagian accounting ya. Jadi berbagai bidang itu pasti akan dirasakan. Nikmatilah itu ya. Insya Allah Iya, kalau dapat ketemu nanti. betul. Apalagi kalau di in-house interpreter, pokoknya intinya adalah menikmati gitu aja. Betul, betul, betul. Suara ini itu sebagai pemicu untuk semangat gitu aja. Ya, oke. Kang ada lagi nih satu lagi dari Malela Olasang. Senpai, saya mau tanya dong. Kalau lupa kotoba ketika di tengah penerjemahan, maksud di tengah interpreter ya, pada saat penerjemahan langsung, itu gimana ya? Kan kayaknya nggak mungkin buka HP dong. Gitu. Oke, ketika kita lupa kotoba, memang betul. Apalagi konteksnya report atau meeting, kita nggak mungkin membuka headphone atau mungkin bahkan kamus. Nah, pengalaman saya ketika ada hal seperti itu, kita harus tahu dulu konteks yang dibahas di situ apa. Apa sih yang dibahas? Apa sih yang sedang didiskusikan seperti itu? Nah, walaupun lupa satu kotoba, ketika kita merangkai-rangkai, itu pasti akan ketemu maksudnya apa gitu. Walaupun nggak bisa pas ke arah kotoba itu, tapi maksudnya apa itu bisa tersampaikan. Itu dulu sih. Intinya adalah minimal kita mengetahui apa sih yang dibahas gitu, supaya kita bisa lancar untuk menyampaikannya. Itu sih Kang, salah satu triknya itu. Oke, begitu Malela Olasang jawabannya. Oke Kang, kembali. Terasa nih waktu sudah hampir 1,5 jam ya, kurang 10 menit. Ya, baru sebentar kita ngobrol. Iya, kali. Oke Kang. Pertanyaan berikutnya nih dari moderator. Jadi bagaimana awal mula Trisang nih bertemu dengan komunitas penerjemah Jepang ini? Oke, Kijang ya, komunitas interpreter Jepang yang di sini sekarang saya anggap sebagai keluarga saya. Awal mula saya ketemu Kijang adalah saya ketemu dengan Kang Arif Purkon dari Bandung. Ketemu Kang Arif yang merupakan salah satu Dai Senpai IMM juga. Tahun 2000, saya lupa 2016 kalau nggak salah, atau 2017 ya. Ketemu Kang Arif di Bandung, Kang Arif ngobrol-ngobrol dengan saya, menawarkan, Trisang udah masuk Kijang? Belum, apa itu Kang Arif? Gitu kan. Itu komunitas interpreter Jepang. Ya sudah, nanti saya minta untuk dimasukkan. Onegaishimasu, ya waktu itu seperti itu. Dimasukkanlah ke situ, saya masuk, kemudian dari Kang Jo dimasukin. Nah, dari situ ada acara-acara, kemudian saya ikutin berangsur sampai sekarang seperti itu, Kang Ali. Oke. Nah, gimana Kang setelah masuk Kijang sama sebelum masuk Kijang? Apa yang Trisang rasakan dan apa yang Trisang dapatkan? Kijang ni haite, hontou ni yokata to ima omotte imasu. Nade yokataっていうのが、satu, saya sejak masuk Kijang itu menemukan keluarga baru yang di situ sangat terbuka untuk apapun, untuk pembelajaran apapun. Kemudian saya sejak masuk Kijang itu bisa mengenal banyak interpreter, banyak senpai-senpai, banyak sensei, dan juga apapun bisa saya tanyakan, bukan apapun ya. Jadi ketika saya ada hal yang tidak tahu tentang kotoba atau mungkin apa, bisa tanya di situ, dan teman-teman yang lain sangat membantu sekali. Seperti itu Kang Ali. Kemudian saya itu sempat Kang Ali, jadi waktu ada kopdar ya, bukan ngopsan. Ngopsan itu ketika ada woro-woro dari Kang Jo, itu saya selalu menyempatkan gimana caranya untuk bisa ikut.
Bahkan waktu itu Itu sebelum tinggal pandemi ya, sebelum pandemi ya. sebelum pandemi tinggal di Bekasi, kerja di Jakarta, kopdar di Bogor paling ujung. Saya sempatkan untuk ikut ke sana. Oh, itu Saking kormoritan dah, sugoi desu ne. so deh, saking saya itu saking sukanya dengan Kijang, saking apa subarasinya Kijang gitu kan. Ya, ya, ya. Jadi banyak sekali perubahan atau peningkatan yang saya rasakan sejak masuk Kijang. Mm-mm. Yang paling penting sih nggak merasa kesepian ya Kang sekarang. Dulu ada masalah bagaimana caranya gitu kan. Sekarang ada masalah dikit So, lempar kijang, solusi muncul semua. Brrr, gitu ya. そうですね。そういうのもありますね。はい。Hmm. Oke. Oke Kang, untuk sekarang kan Trisa masuk kreatif ya, tim kreatif Kijang. Boleh diceritakan dong untuk bidang apa yang Kang Tri bawahi saat ini? Oke, saya mungkin karena saya saking sering ikutnya acara-acara Kijang, akhirnya, wah ini orangnya aktif nih gitu. Saya akhirnya ditawarkan untuk masuk tim kreatif. Di tim kreatif, saya membawahi tim edukasi, yaitu di bagian ISM yang tadi sempat Kang Ali sampaikan, Inspiring Sharing Moment. Sekilas saya sampaikan di sini Kang Ali, supaya teman-teman tahu juga, bedanya LDD dengan ISM dan juga dengan yang lainnya apa. Kalau LDD ini kan lebih mengenal siapa orang tersebut gitu, menggali orang tersebut seperti apa. Kalau Inspiring Sharing Moment itu adalah inspiring sharing moment, seperti kalimatnya, momen untuk berbagi, seperti itu kan yang kali. Momen untuk berbagi yang bisa menginspirasi. Pernah kita lakukan juga sebelum pandemi di Karawang dan juga sekarang. Waktu itu ada salah satu rekan kita, itu Kang Jujun, itu sempat mengisi ISM ya, memaparkan salah satu tema yang bisa menginspirasi rekan-rekan yang lain. Nah, kedepannya juga bukan hanya LDD, Kang Ali, mungkin Agustus dan kedepannya berikutnya kita akan menampilkan juga ISM karena masih masa pandemi, mungkin sama seperti kondisi sekarang akan live Facebook atau mungkin yang lainnya. Jadi kita akan menampilkan narasumber, di situ kita akan narasumber yang luar biasa, itu akan kita tampilkan atau mungkin minta tolong untuk dipaparkan salah satu tema yang bisa menginspirasi oleh rekan-rekan khususnya Kifam dan juga sahabat Kifam. Itu sekilas Kang Ali. Oke, terima kasih banyak Kang Tri atas informasi ISM-nya. Jadi untuk ISM bulan Agustus tanggal 21 Agustus buat rekan Kifam semuanya jangan lewatkan acaranya ya. Nanti untuk tipenya apakah live seperti saat ini ataupun Anda via Zoom, nanti akan disampaikan kemudian nyusul ya. Trisang, satu pertanyaan terakhir dari Yatisang. Bagaimana ya agar sebagai interpreter kita bisa punya mental baja yang saat genting apapun tetap tenang. Nah, ini bagaimana? Oke, mental baja. Oke, mental baja ini akan muncul sebenarnya dengan sendirinya kalau kita bisa kontrol emosi tadi. Memang sih perlu teknik-teknik untuk bisa memunculkan itu, Kang Ali. Sekilas saja mental baja itu nanti akan muncul, kalaupun kita tidak punya tekniknya. Satu trik dari saya yang mungkin gampang atau mungkin mudah dijalankan adalah cuek gitu Kang Ali. Kalau saya pribadi, cuek ya? Saya pribadi gitu. Saya pribadi selalu menerapkan ilmu cuek gitu. Jadi ketika ada acara yang mungkin di situ bisa membuat kita down karena kita disudutkan, interpreternya kayak gini nih, udah cuek aja. Yang penting kita tugas sesuai dengan apa yang kita mampu di situ kita sampaikan. Kemudian bukan hanya di saat itu, di saat di luar tugas pun, apalagi kayak saya di in-house interpreter, itu godaannya luar biasa Kang Ali. Godaannya itu di saat interpreter, ya mungkin rekan-rekan yang lain sudah tahu, gajinya mungkin juga di atas staf yang ada di situ yang lain, itu langsung 1-2 orang pasti akan mengatakan atau mungkin bilang,
ini si kaya nih datang nih. Ini nih orang So, nggak ada so ini kan. 言われたんだ。si kaya そう初めて聞いた。初耳。 si kaya tambah. si kaya. そうね。いいですね。 si kaya tambah lagi satu. それは Intinya, so desu ne. ore じゃない。それは itu kan doa ya. Alhamdulillah ya. Amin, saya gituin aja. Intinya itu tadi yang bisa dilakukan secara cepat adalah ilmu cuek, pokoknya cuek dulu. Itu. Nah, sambil berjalan mungkin nanti akan bisa saling kontrol emosi. Sebenarnya ada sih Kang Ali teknik-teknik tertentu gitu yang sempat saya belajar. Mungkin next time kalau ada waktu bisa kita jabarkan. Yep. Apabila nanti ada yang japri ataupun yang private message ke country, mohon di support ya dari rekan Kipam ya. Oke. Supaya bisa mulus ya dalam setiap pekerjaannya. Silakan kalau mungkin rekan-rekan yang menurut rekan-rekan saya bisa bantu, silakan japri. Insya Allah saya bantu sebisa mungkin. Saya bisa berikan saran sebisa saya seperti itu. Oke, Kang Tri, tak terasa waktu cepat berlalu, time flies, ya. Atteyuma jikan deshita keredomo. Hayai desu ne. Nagai to omotta ga hayakatta ne. To iu kanjimasu yo. Oke, kepada Kipam semuanya, kembali moderator ingin menyampaikan acara Kijang di bulan Agustus. Tanggal 7 Agustus ada ngopsan online, tanggal 14 Agustus ada LDD ya. Tanggal 21 Agustus ada inspiring sharing moment ya. Topiknya mengenai wawancara kerja di perusahaan Jepang. 28 Agustus ya kembali ada LDD. Jadi nantikan acara Kijang di bulan Agustus dan tetap standby untuk selalu ikut setiap acaranya. Kang Tri, terima kasih banyak atas waktunya, atas sharingnya. Mudah-mudahan dapat menginspirasi buat rekan Kipam semuanya, termasuk juga buat saya sendiri ya. Ada beberapa poin yang ya Hatsumimi juga si kaya, mantap, suka saya. Ya. Satu kotoba baru itu kan. Dan sebelum kita akhiri acara LDD ini, saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di para audiens atau para pendengar semuanya, karena ya tak luput manusia dari kesalahan. Sebelum mengakhiri acara ini, mari kita bersama-sama kembali untuk menyebut slogan Kijang ya. Mohon maaf tadi di awal acara saya salah menyampaikan Kijang satu profesi satu hati ya. Oke. Buat Kang Jo atau Nono Sang dan juga atau Esti Sang yang ikut online di sini bisa buka bersama. Mari kita bersama-sama untuk menyampaikan slogan Kijang sebelum diakhiri acara ini. Oke, inilah ada Kang Jo ya. Ada Kang Jo selaku ketua founder Kijang. Oke, dari Esti Sang, Nono Sang ada bisa keluar atau oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Langsung saja, Kang Jo, kita bersama-sama untuk mengakhiri acara ini dengan mengucapkan slogan Kijang. Saya ucapkan di angka 3, 1, 2, 3. Kijang, satu profesi, satu hati. Oke, terima kasih banyak buat rekan-rekan semuanya yang udah join di acara live LDD Kijang. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.